Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah media pembelajaran. Kali ini saya akan coba membahas tentang landasan media, fungsi media, dan prinsip-prinsip multimedia pembelajaran. Mari kita mulai dengan landasan media pembelajaran. Landasan media pembelajaran adalah landasan yang sangat penting Anda ketahui sebelum nantinya merencanakan mengembangkan sampai pada tahapan evaluasi media pembelajaran itu sendiri. Di sini ada 4 landasan media. Yang pertama dari sisi landasan filosofis. Saya akan menyederhanakan teori-teori tentang landasan filosofis ini dan saya coba membahasnya secara kontekstual ketika nanti Anda merancang atau mengembangkan suatu media pembelajaran. Dari sisi landasan filosofis, di sini tertulis bahwa materi itu harus teruji benar dan sifatnya humanis. Apa maksudnya? Materi teruji benar artinya sumber-sumber yang kita tuliskan, sumber-sumber yang kita ambil atau gambar-gambar yang kita ambil itu paling tidak itu sudah melalui validitas yang baik. Kalaupun misalnya kita ngambil dari referensi orang, maka referensi itu juga harus dituliskan. Kalaupun gambar-gambarnya misalnya diambil dari gambar-gambar orang lain yang sifatnya itu masih dalam bentuk secret atau tidak free, itu juga perlu Anda cantumkan referensi gambarnya. Kira-kira seperti itu ketika saya sederhanakan landasan ini. Yang kedua, memang harus humanis. Humanis maksudnya bahwa apa yang kita bahasakan di dalam sebuah media itu dalam bentuk teks atau bentuk narasi misalnya itu harus disederhanakan dan sifatnya memang harus manusiawi, membangun engage atau kedekatan. Itu saya pikir dari sisi landasan filosofis yang saya spesifikkan ketika nanti Anda semua merencanakan atau mengembangkan media pembelajaran. Yang kedua, dari sisi landasan psikologis ini akan masuk kepada kondisi dan proses belajarnya. Ketika kita mendesain sebuah media pembelajaran, maka yang paling penting kita harus perhatikan adalah kondisi dan proses belajarnya. Sekarang ketika Anda merancang media pembelajaran, satu pertanyaan yang kemudian muncul. Ketika Anda merencanakan sebuah media pembelajaran, apakah misalnya Anda merencanakan itu berdasarkan keinginan Anda, ataukah berdasarkan keinginan audiens Anda? Tentunya jawabannya adalah harusnya pada saat Anda mengembangkan media pembelajaran itu, audiens Anda yang harus Anda perhatikan. Psikologis audiens Anda, karakteristik audiens Anda yang harus Anda perhatikan. Misalnya nih, saya mau membuat satu slide media untuk misalkan anak-anak SD. Tentu anak-anak SD berbeda karakteristiknya dengan anak-anak yang SMP atau SMA. Bahkan mungkin akan sangat berbeda dengan pendidikan tinggi. Di pendidikan tinggi juga mungkin kita akan lebih lihat karakteristiknya. Apakah misalnya saya merencanakan multimedia itu ketika ingin seminar, ujian, skripsi, tesis, ataupun nanti disertasi, ataukah saya mungkin ingin menyajikan presentasi saya atau media saya itu di media-media mungkin dalam pembicaraan-pembicaraan yang umum atau sifatnya mungkin nasional atau internasional. Itu tentu harus berbeda dari sisi perencanaan dan pengembangan medianya. Saya kira itu yang paling penting terlepas dari teori-teori tentang landasan psikologis itu. Yang ketiga, dari sisi landasan teknologisnya. Landasan teknologisnya itu bagaimana kita mengakomodir sebuah teknologi aplikasi dalam media itu yang terintegrasi dan terpadu. Bisa merangkul beberapa ragam di situnya. Fitur-fiturnya bisa mengakomodir seluruh kebutuhan kita. Saya kira itu yang paling bisa diperhatikan. Misalnya, saya ingin membuat slide nih, ditambahkan dengan animasi. Itu salah satu pertimbangan juga ketika Anda nanti akan merancang bahwa saya memilih teknologi ini karena mungkin kelengkapan fitur-fiturnya itu sudah bisa mengakomodir elemen-elemen media yang ada. Elemen media misalkan gambar, teks, audio, video, animasi. Seperti itu ya. Kemudian dari sisi landasan empiris, ternyata ketika kita ingin merencanakan media pembelajaran itu perlu juga ada sebenarnya pengamatan-pengamatan, observasi awal tentang gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Sehingga nanti ketika Anda merencanakan sebuah media pembelajaran itu bisa sesuai dengan gaya belajarnya. Contoh gaya belajar FAK misalnya.
visual, auditory, kinestetik. Anak-anak ini cenderung mungkin menyukai yang sifatnya visual. Berarti gambar-gambar yang Anda harus masukkan di dalam itu, di dalam slide Anda atau multimedia. Berarti gambarnya yang lebih banyak. Kalau misalkan auditory berarti mungkin dari sisi animasi, suara, ya, voice-nya yang harus diperbanyak. Begitu halnya dengan kinestetik. Berarti kalau gerakan berarti ini. Perpaduan ini juga memang harus diatur karena ini tidak bisa semua yang akan dituangkan dalam misalkan slide atau media itu. Nanti akan kita bahas dalam prinsip-prinsip multimedia. Saya kira itu menjadi 4 ini yang menjadi landasan utama ketika nanti Anda semua merencanakan atau mengembangkan multimedia pembelajaran. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita bicara tentang media pembelajaran, itu kan memang dalam artinya ada sarana atau alat pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran. Sebelum Anda membuat media ini, tentunya landasan media itu saya kira perlu dipertimbangkan. Saya kira itu. Kita lanjut. Nah, untuk fungsi media ini bagaimana kita membuat materi yang sifatnya abstrak itu menjadi lebih konkret. Jadi hal-hal yang sifatnya abstrak, yang susah dipahami, kita buat dalam bentuk yang konkret. Baik itu dalam bentuk teks, gambar, animasi, audio, dan gambar. Sehingga nanti materi itu bisa disederhanakan, memberikan pembelajaran langsung yang tentunya meningkatkan motivasi, lebih menarik bagi siswa atau mahasiswa itu sendiri. Mari kita masuk ke prinsip-prinsip multimedia. Prinsip-prinsip multimedia ini saya kira kalau Anda sudah baca dan mungkin sudah banyak juga yang membaca bukunya Clark and Mayer, inilah orangnya yang memberikan prinsip-prinsip multimedianya berdasarkan hasil-hasil risetnya juga. Mungkin ada berapa, kalau nggak salah ini ada 12 prinsip, tapi saya mungkin hanya beberapa saja membahasnya di sini ya. Yang pertama multimedia. Multimedia ini Anda perlu menyajikan beberapa ragam multimedia pembelajaran, tapi yang paling penting Anda harus perhatikan bahwa materi ketika kita sajikan itu lebih efektif jika nanti disajikan dengan gambar dan kata. Jadi ada gambar, ada kata. Dan gambarnya juga kita pilih yang memang nanti akan sesuai dengan kata yang kita sampaikan dalam bentuk teks di dalam media pembelajaran. Itu. Yang kedua, dari sisi modality. Dari sisi modality ini, penjelasan untuk gambar atau animasi disajikan berupa narasi, bukan teks tertulis. Ada juga anggapan bahwa dalam prinsip modality sebaiknya kita harus melihat betul bahwa karena proses kognitif manusia itu akan sangat sulit menerima ketika misalnya Anda menampilkan berbagai modalitas media di dalamnya, misalkan ada suara, kemudian ada gambar, kemudian ada animasi, maka sangat sulit kita akan menyerap informasi tersebut secara bersamaan. Karena kenapa? Ada limit capacity yang ada di dalam proses kognitif kita ini. Sehingga memang perlu kita pilah-pilah yang mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Dari sisi koherensi di sini, bagaimana kita memilih materi, bagaimana kita memilih media yang tentunya itu koheren satu sama lain. Jangan sampai Anda memilih misalnya katanya lain teksnya, lain juga gambarnya, lain suaranya, lain suara, lain di gambar. Makanya di sini jelaskan bahwa koherensi adalah kata, gambar, dan suara video yang tidak penting dihilangkan saja. Oleh karena itu, Anda harus bisa memilih atau memilah mana gambar-gambar yang tentunya koheren, mana yang tidak koheren. Yang tidak koheren sebaiknya dihilangkan saja. Prinsip yang keempat adalah prinsip redundance, bahwa elemen multimedia teks, gambar, audio, video, animasi yang digunakan tidak berlebihan. Artinya misalnya ini ya, kalau misalnya saya biasanya membuat presentasi nih tentang kerangka berpikir, kerangka konsep berpikir.
tiba-tiba dalam kerangka konsep berpikir itu ada gambar-gambar misalnya burung-burung yang terbang, kemudian ada kupu-kupu. Sebenarnya itu adalah prinsip redundans, karena kenapa? Tidak ada hubungannya antara kupu-kupu tadi dengan kerangka berpikir yang akan kita bangun, sehingga tidak relevan untuk diletakkan di dalam slide presentasi itu. Seharusnya mungkin Anda memilih gambar-gambar, mungkin ya gambar-gambar orang-orang yang berpikir atau orang yang itu akan terlihat koherensi. Sehingga kesimpulannya adalah sebaiknya Anda menjaga itu gambar dan ini yang memang tidak penting itu dihilangkan sendiri, yang tidak relevan dihilangkan. Yang kelima adalah prinsip personalization. Materi lebih baik disajikan dalam gaya bahasa percakapan yang tidak terlalu formal. Jadi ketika kita menyusun atau membuat slide presentasi, membuat media pembelajaran, sebaiknya memang ketika kita membuat itu dalam bahasa yang personal, sama aja ketika kita misalkan berbicara di dalam kelas itu lebih personal, lebih dekat, tidak membuatnya dalam bahasa-bahasa yang terlalu kaku seperti misalnya menulis jurnal nih, artikel ilmiah mungkin sebaiknya Anda membahasakan lebih ringan, lebih mudah untuk dipahami. Saya kira itu inti dari prinsip personalization. Kemudian yang keenam dalam prinsip segmenting. Materi yang rumit dibagi menjadi beberapa bagian. Contoh kecilnya saya mau lihat seperti ini. Tadi 6 prinsip yang sudah saya bahas multimedia ini bisa saya buat dalam satu slide. Tetapi kenapa saya pisah-pisah? Karena memang saya ingin menjelaskan lebih fokus ke tiap-tiap item itu. Itulah intinya, maksudnya prinsip segmenting ini tadi 6 ini bisa saya buat dalam bentuk satu slide saja. Tetapi saya membagi-baginya menjadi beberapa bagian. Begitu halnya ketika kita merencanakan atau membuat sebuah video pembelajaran, sebaiknya memang kita pilah-pilah. Karena biasanya kalau terlalu misalkan lama dalam satu pembahasan topik tertentu, itu biasanya akan jenuh, akan bosan ketika pendengarnya itu mendengarkan video kita. Ya, sebaiknya memang dibuat secara terpisah. Misalnya saya hari ini membuat materi A, ini aja yang saya bahas untuk bikin videonya. Kemudian nanti ada materi B, selanjutnya saya akan bikin videonya. Biasanya lama durasi waktu video itu diupayakan mungkin ya 10-15 menit paling lama. Bahkan bisa kurang dari itu. Itu untuk menjaga kejenuhan orang ketika mendengarkan video kita. Itulah pentingnya segmenting, dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Adapun ada diskusi nanti tanya jawab, silahkan kita lanjutkan pada LMS yang telah kami sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.